Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi perusahaan dagang. Dan ini adalah nama anggota dari kelompok 6. 1. Mutiara Tiffany dengan NIM 20B5 05041150. 2. Syafa Zara Syafitri dengan NIM 20B5 05041107. 3. Nasya Zalia Givana dengan NIM 20 B5 05041124. 4. Dian Ayuni Eka Sutisna dengan NIM 20 B5 05041114. 1. Bab 1 atau pendahuluan adalah latar belakang, maksud dan tujuan, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan motivasi penelitian. 2. Bab 2 atau pembahasan, pengertian, ciri-ciri, siklus akuntansi, dan macam-macam akun. 3. Bab 3 atau penutup, kesimpulan dan saran. 4. Daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Akuntansi sebagai alat hitung-menghitung yang merupakan sumber informasi dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Latar belakang makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi dalam rangka melatih diri untuk menulis tentang akuntansi perusahaan dagang dan melatih kerjasama kelompok. Dalam dunia usaha apapun, termasuk dalamnya usaha dagang, peran akuntansi adalah sangat strategis. Sebaik apapun output dari suatu kegiatan usaha tidak diimbangi oleh sistem pencatatan akuntansi keuangan yang handal, maka tidak akan berarti apapun. Perusahaan dagang adalah perusahaan bisnis yang utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah bentuknya. Perusahaan-perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan dagang antara lain adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko pusat grosir, dan lain sebagainya. Secara garis besar, kegiatan perusahaan dagang meliputi pembelian, pembayaran, penjualan, serta penerimaan kas. Dalam usaha apapun, termasuk di dalamnya usaha dagang, akuntansi berperan penting dalam pencatatan transaksinya. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki fokus tinggi dalam mempelajari dan memahami akuntansi perusahaan dagang. Maksud dan tujuan. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud akuntansi. 2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud akuntansi perusahaan dagang. 3. Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. 4. Mampu mengidentifikasi ciri khas perusahaan dagang. 5. Mampu memahami ciri-ciri perusahaan dagang. Identifikasi masalah. Bisnis perusahaan dagang ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjual kembali kepada konsumen. Jadi dibutuhkannya pembelajaran akuntansi karena perannya yang sangat penting dalam pelaksanaannya. Dalam prosesnya terdapat beberapa tahapan untuk dilakukan agar pembuatan akuntansi perusahaan dagang tertata dengan baik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari akuntansi? Yang kedua, apa pengertian akuntansi perusahaan dagang? Yang ketiga, apa sajakah siklus yang ada dalam akuntansi perusahaan dagang? Yang keempat, apa sajakah ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang? Yang kelima, apa sajakah akun yang ada dalam akuntansi perusahaan dagang? Dan yang keenam, apa sajakah macam-macam karakteristik perusahaan dagang? Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, diharapkan dapat membantu penulis untuk menambah wawasan terhadap pembuatan serta penerapan akuntansi perusahaan dagang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak lain, yaitu para pembaca sebagai masukan ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang objek yang diteliti maupun untuk dikembangkan dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Slide selanjutnya motivasi penulisan. Yang pertama, untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan agar berdampak kepada orang yang membaca tulisan kami. Yang kedua, untuk menampik anggapan bahwa menulis artikel itu sulit. Yang ketiga, untuk mendalami materi yang sudah dipaparkan dari mata kuliah pengantar akuntansi. Yang keempat, menjadi wadah melatih diri dalam membuat paper.
Yang kelima, untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Bab 2 pembahasan. Di bab 2 ini kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, siklus, macam akun, dan karakteristik dari perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian. Di sini kita akan membahas pengertian akuntansi dan pengertian perusahaan dagang. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuatan keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Yang kedua, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang didefinisikan sebagai perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan bentuk untuk memperoleh laba. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Lalu kita lanjut ke siklus. Terdapat 11 siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Kedua, mencatat di buku besar pembantu. Ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Keempat, jurnal penyesuaian. Kelima, neraca saldo telah disesuaikan. Keenam, membuat laporan keuangan. Ketujuh, membuat lembar kerja akuntansi. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Kesembilan, membuat ringkasan penghasilan. Kesepuluh, neraca saldo setelah tutup buku. Kesebelas, membuat jurnal pembalik. Macam-macam akun perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian. Terjadi karena perusahaan membeli barang dagang dengan tujuan dijual kembali. Kedua, akun penjualan. Terjadi karena perusahaan menjual barang-barang dagang yang diperoleh dari pemasok bertujuan untuk memperoleh laba. Ketiga, akun potongan pembelian. Terjadi karena penjual memberikan potongan kepada pembeli dengan tujuan agar pembeli melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo. Keempat, akun potongan penjualan merupakan pencatatan atas potongan yang diberikan oleh penjual bertujuan agar tagihannya dapat segera dilunasi. Kelima, akun rektur pembelian terjadi karena pembeli mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli atau sebagian rusak dan tidak sesuai pesanan. Keenam, akun rektur penjualan terjadi karena penjual menerima kembali sebagian barang yang telah dijual karena mutunya tidak sesuai pesanan. Ketujuh, akun biaya angkut terjadi ketika pembeli harus membayar ongkos agar barang yang dibeli sampai ke gudang pembeli. Kedelapan, akun harga pokok penjualan atau HPP. Format harga pokok barang yang dibeli. Harga pokok penjualan atau HPP sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan barang akhir. Format pokok penjualan. Persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kesembilan, akun pendapatan usaha digunakan untuk mencatat hasil dari penjualan perusahaan yang berupa kas ataupun piutang. 10. Akun persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang awal dan akhir periode. Di slide selanjutnya terdapat karakteristik perusahaan dagang. Macam-macam perusahaan dagang, pedagang besar atau wholesaler. Pedagang membeli barang dari pabrik lalu menjual kembali ke pedagang kecil. Pedagang kecil atau retailer, pedagang membeli barang dari pedagang besar lalu menjual kembali ke konsumen. Kegiatan usaha atau operasional, yaitu membeli barang dagangan, menyimpan barang dagangan sebelum dijual, dan menjual barang dagangan. Pendapatan usaha atau operasional, yaitu pendapatan usaha dari perusahaan dagang adalah hasil dari menjual barang dagangan. Beban utama adalah harga pokok barang dagangan yang telah laku terjual. Ada juga beban usaha atau operasional yang dimana terbagi dua, yaitu beban penjualan dan beban umum dan administrasi.
Transaksi perusahaan dagang ada 11, yaitu pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, pengeluaran, penerimaan, syarat pembayaran, dan syarat penyerahan barang. Untuk syarat penyerahan barang ada 3, yaitu FOB Shipping Point atau Free On Board Shipping Point, yaitu pembeli harus menanggung biaya ongkir atau biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Untuk FOB Destination Point atau Free On Board Destination Point adalah penjual yang harus menanggung beban. Untuk Cost Freight Insurance, penjual harus menanggung beban pengiriman dan asuransi kerugian atas barang yang dijualnya. Syarat-syarat pembayaran ada 4. N/60, yaitu maksudnya pembeli diberi waktu kredit selama 60 hari. Untuk 2/10, N/30 dimaksudkan pembeli itu diberi waktu kredit selama 30 hari karena N/30. Dan jika bayar paling lambat 10 hari, yaitu 2/10 dari tanggal jual beli itu, diberi potongan 2%. Untuk EOM atau end of month, itu pembeli diberi waktu kredit paling lambat akhir bulan. Untuk N/5, EOM berarti pembeli diberi waktu kredit sampai 5 hari setelah akhir bulan dan paling lambat 5 bulan berikutnya. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali, tanpa memprosesnya lebih dahulu. Oleh karena itu, di dalam menjalankan sebuah perusahaan, harus memperhatikan berbagai karakteristik yang ada, serta cara yang tepat dalam melakukan pencatatan transaksi. Akuntansi dalam perusahaan dagang memiliki 3 siklus, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Dalam tahap pelaporan, yang dilaporkan pada umumnya adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan raca. Sarannya adalah, melalui pembuatan makalah ini, maka penulis mengharapkan agar setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung yang dianggap perlu dan penting guna tercapainya suatu tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Untuk daftar pustaka, kami menggunakan 8 web yang telah tertera di PPT. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.